Kepada anak-anak semua, di sini Ibu akan memperkenalkan tentang kelompok Ibu. Yang pertama yaitu Ibu Dea Agustina, dan yang kedua yaitu saya, Ibu Siti Nur Khadijah, yang ketiga yaitu Bapak Muhammad Akbar. Baik, kepada anak-anak semua, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan, dan judulnya yaitu proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Sistem pencernaan manusia atau sistem gastrointestinal terdiri dari organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran yang disebut saluran gastrointestinal ini berfungsi memecah dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui darahan organ. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantong empedu, kelenjar air, liur, hati, dan pankreas. Setiap organ pencernaan manusia memiliki fungsi membantu menyerapkan makanan dan cairan yang Anda konsumsi secara beraturan. Selain organ-organ besar, enzim pencernaan juga terlibat dalam proses memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Ada pula triliunan bakteri bermanfaat di dalam usus yang disebut flora atau mikrobiota. Dalam proses pencernaan, makanan yang Anda konsumsi akan diuraikan menjadi zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro yaitu karbohidrat, protein, dan lemak dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral dalam jumlah sedikit. Zat-zat gizi ini kemudian diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sementara itu, ampas, makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk fases. Kerja sistem pencernaan manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Saluran pencernaan manusia. Berikut anatomi saluran cerna dan fungsi masing-masing organ penyusunnya. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam taring dan kerongkongan. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat ke rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak perislatif, yaitu gerak meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan atau mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya. Di dalam lambung, otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerak peristaltik. Gerakan kontraksi dan relaksasi otot ini mampu mendorong makanan ke lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutup untuk mencegah makanan dan cairan naik ke kerongkongan. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Dalam sistem pencernaan manusia, lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung akan mencampur makanan dari kerongkongan dengan cairan pencernaan yang diproduksinya seperti asam dan enzim. Di dalam organ ini, makanan diolah menjadi bagian-bagian
bagian pertama usus halus yang disebut daun genet atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan lambung setelah 4 jam. Setelah itu lambung bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis berbentuk seperti kantong dan terletak rongga perut. Sebelah kiri terlepas di dalam lambung makanan melalui pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan melalui gigi, otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim yaitu enzim pepsid, enzim renin, dan enzim asam klorida. Enzim pepsid berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk menghadapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Proses pencernaan dalam usus halus. 1. Kelenjar dinding usus halus mengeluarkan enzim yang memecahkan pati dan gula. Yang kedua, pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecahkan karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, hati memasukkan empedu yang membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Yang keempat, usus halus menyerap zat-zat gizi hasil proses pencernaan. Usus besar. Usus besar membentuk usus besar membentuk urukur terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh, berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan. Cecum adalah kantong pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap oleh usus halus menuju usus besar. Sementara itu, kolon adalah tempat cairan dan garam diserap memanjang dari cecum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Anus merupakan sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke bagian air usus besar yaitu rektum. Rektum akan sementara menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, organ di sekeliling akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Hal tersebut yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan penyakit dari gangguan sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah penyakit GERD. GERD atau penyakit reflux adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. GERD dapat menyebabkan penderitanya mengalami sesak dada merasa terbakar, nyeri dada, sulit menelan, dan mual-mual, muntah dan batuk. Diagnosis penyakit GERD dapat dilakukan melalui pemeriksaan esophagogastroduodenoskopi. Kemudian untuk mencegah beberapa penyakit dari GERD ini, kita bisa melakukan yaitu gaya hidup dan pola makan yang sehat, termasuk makan makanan yang porsi yang kecil, tidak langsung menelan makanan saat kita memakan, tetapi dikunyah terlebih dahulu. Tidak memakan makanan pedas, asam dan kafein, serta meninggikan kepala saat kita tertidur. Kemudian yang kedua yaitu tukak lambung. Tukak lambung merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Jenis gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau efek samping berguna obat
peradangan di dalam jangka panjang. Terus tuh ciri-ciri yang dari penyebab dari luka lambung yaitu kembung, mual dan muntah, fase feses berwarna gelap, penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya, serta nafsu makan kita yang hilang. Tentu yang terakhir ada penyakit batu empedu. Batu empedu merupakan gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu terlalu banyak seperti kolesterol dan kelebihan hemoglobin dan sisa metabolisme. Gejala pada batu empedu yaitu nyeri kolik, radang kantung dan saluran empedu, ikterus atau penyakit kuning, dan beberapa faktor risiko terjadinya batu empedu yaitu gemuk, berusia lebih dari 40 tahun, perempuan, usia tinggi ringan, tidak mampu memecah dan menyerap makanan berlemak, sering mengulangi. Sekian dari penyampaian saya. Terima kasih.